Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, dimanapun Anda berada, masih setia berada di channel Jalan Ari. Tentunya banyak hal yang akan saya berbagi untuk nilai positif dan pengetahuan. Nah, sahabat Ari, saat ini saya akan ajak bincang-bincang dengan satu sosok yang memang ahli dalam hal melihat bagaimana fenomena dan juga dampak sekaligus seperti apa pengolahan dari lahan gambut. Bersama saya sudah hadir di Jalan Ari, ya, di tempat beliau, ya, Profesor Dr. Agus Sapti. Yang nampak sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Terima kasih, Pak Rio. Suatu kehormatan bisa bincang-bincang dengan Prof. Ya, alhamdulillah. Jadi Sama-sama. beliau ini memang sibuk dan mau meluangkan waktu untuk sahabat Ari yang memang tercinta katanya. Siap, saya bilang. Ya. Prof, kita bincang-bincang. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan satu ilustrasi gambaran bagaimana lahan gambut menjadi satu hal yang terpenting, ya, untuk dijaga dan dilestarikan, ya. Namun dalam faktanya keberadaan lahan gambut di Aceh kan 338.000 hektar yang tersebar di wilayah Pantai Barat Selatan, ya, mulai dari Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Singkil, Aceh Selatan, Subuh Salam. Nah, ternyata banyak hal yang memang menjadi riskan, ya, di mana terjadi kebakaran, di mana masyarakatnya juga menetap tinggal di dalamnya, dan banyak hal negatifnya yang menjadi tergelitik di benak saya dari hasil saya melakukan semacam riset kecil-kecilan. Apa sih, Prof, yang melatar belakangi kok mau masyarakat tinggal di lahan gambut tuh, Prof? Ya, kalau kita coba mengidentifikasi kenapa masyarakat mau tinggal di lahan gambut, karena lahan gambut itu di dalamnya juga menjanjikan beberapa mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, misalnya ketika lembek itu apa namanya, lili kecil, ya, lili kecil itu dulunya masyarakat di sana itu masih bisa mendapatkan lembek itu dalam jumlah yang besar, sehingga sebagian mereka jemur, mereka keringkan, kemudian itu bisa mereka jual. Itu juga Pasti ada sumber ekonomi di dalamnya. Sumber ekonomi di dalamnya. Kemudian sebagian masyarakat juga mencari rutan. Nah, rotan itu juga sebagian bisa mereka jual, ya, untuk kebutuhan, dipertukarkan untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Nah, saya ingin tanyakan untuk sahabat Ari, Prof. Di ekosistem lahan gambut itu apa saja sih, Bu, yang memang bisa dioptimalkan dalam sumber ekonomi dan juga untuk menjaga kelestarian hutan tuh? Kan kalau kita lihat di sana itu kan banyak sekali keanekaragaman hayati. Ya. Kalau kita lihat dari sumber air, tadi ada lembek atau lili, ada ikan-ikan yang mereka untuk kehidupan sehari-hari bisa dipenuhi. Kemudian di sana juga ada rotan, ada kayu yang mereka bisa jual juga, ya. Kemudian mereka juga mungkin di daerah tegalan tertentu itu mereka bisa menanam pohon-pohon tahunan gitu, ya. Nah, itu juga seperti misalnya durian, kemudian nangka, dan itu juga mereka bisa jual sebelum sawit itu menjadi komoditas yang komoditas pada akhirnya, yang itu menjadi rujukan masyarakat, ya. Nah, sebelum itu masyarakat sangat berdampingan, maknanya saling memberi, mereka tidak merusak tata hayati gambut. Kemudian gambut juga bisa memberi penghidupan kepada mereka. Nah, tapi faktanya, Prof, kalau kita lihat dari secara nyata, ternyata lahan gambut itu sudah mulai bergeser nih. Sudah mulai ada digunakan untuk lahan sawit, sudah mulai ada banyak dampak negatifnya yang memang itu tidak memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ini kok bisa sampai sejauh ini, Prof? Ini bingung saya makanya sebagai orang awam, Prof. Ya, itu kan kalau kita lihat sejarahnya setelah mulai sawit, ya, terutama perusahaan-perusahaan sawit itu mulai mendapatkan izin HGU-nya, yang itu masuk sebagian besar juga wilayah gambut. Nah, mulai ada keresahan di masyarakat, ya. Keresahannya apa? Mereka tidak mungkin membiarkan lahan di sekitar mereka itu
dimanfaatkan, digunakan oleh orang lain, sebenarnya mereka melihat saja. Nah, akhirnya mereka ikut serta. Nah, mereka ikut serta merambah lahan-lahan gambut juga, yang pada akhirnya kalau kita lihat, ini eksploitasi gambut seperti tidak sulit dihentikan. Nah, ini kalau saya melihat inilah yang merusak tatanan ya. Sebenarnya gambut ini kan penampung air dia. Nah, makanya dulu kita lihat ketika gambut ini masih asli, ketika curah hujan tinggi, itu terserapnya di gambut. Nah, kemudian di gambut itu disimpan sehingga ketika misal musim kemarau itu tidak langsung terasa kering. Ya, karena masih ada penguapan, jadi kelembabannya masih tinggi. Karena lahan gambut itu kan menyediakan sejumlah tampungan air. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika dia musim hujan, itu tidak bisa lagi diserap karena dia udah keras ya tanahnya gitu ya. Makanya itu menyebabkan kekurangan air ya. Ya, makanya dia nanti begitu hujan curahnya tinggi, dia langsung banjir. Sebaliknya, 2 minggu tidak ada hujan, itu langsung kering dia. Nah, ini yang kita lihat terjadi perubahan iklim ya. Ini akhirnya kan yang kita harapkan bahwa gambut merupakan wilayah tangkapan air ketika banjir, itu disimpan ya. Kemudian itu juga tempat hidupnya aneka ragam hayati. Nah, sekarang akibat eksploitasi gambut yang luar biasa untuk seperti sawit, ya, sehingga Pak, begitu dia sudah diganggu habitatnya, itu sulit sekali. Itu ratusan tahun untuk dikembalikan, direstorasi lagi. Ya, restorasi. Itu yang sekarang kalau kita lihat bahwa masyarakat sangat menderita ya. Begitu dia hujan, mereka akan menderita banjir, tanaman-tanaman musiman itu akan kena banjir, tidak gagal panen. Begitu dia musim kemarau, itu langsung kekeringan juga. Jadi tidak tumbuh apa-apa. Nah, ini yang akhirnya kita lihat masyarakat di sekitar gambut itu tambah menderita. Nah, dari penjelasan Prof, saya menangkap ada 3 esensi kalau pakai segitiga bermuda, yaitu negara, pelaku pasar atau investor, dan masyarakat. Betul. Ya, nah, dari sini Prof, bagaimana cara kita agar mereka sebenarnya aktor juga ini, bagian dari negara menjadi aktor juga, pengusaha atau investor juga menjadi aktor, dan masyarakat. Tadi kalau saya dengar dari Prof kan. Nah, lantas apa langkah solusi konkret agar ya artinya kita mampu menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lahan gambut dan juga mampu memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat yang memang dibutuhkan saat ini? Iya, strategi pemberdayaannya adalah kita sebenarnya bagaimana menanam kembali pohon-pohon yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap gambut. Nah, jadi ya, istilahnya emas hijau. Jadi sebenarnya pohon-pohon kayu itu kita bisa tanam kembali, tapi kita kerjasamakan dengan masyarakat, gitu ya. Jadi di satu pihak masyarakat juga bisa menerima manfaat, baik itu dari kayu misalnya, atau dari tanaman non sawit gitu ya. Karena kalau sawit itu kan dia kalau seandainya digambut kan harus dikeringkan. Betul. Kalau nggak dikeringkan dia akan rebah gitu ya. Betul. Nah, sekarang yang adaptif dengan gambut tanaman apa? Nah, itu yang harus misalnya rotan misalnya kan. Nah, mereka kan bisa direstorasi kembali, kemudian penghidupan mereka bisa hidup kembali. Kita mungkin pada tahap awal, nah ini yang harus kita lakukan bersama masyarakat. Jadi masyarakat itu semacam dia menanam, tapi nanti bisa diberi kongsi lah. Nah, kongsi dari yang membiayai tadi. Kan tadi ada aktor negara, ada aktor swasta, ada aktor masyarakat, gitu ya. Nah, ini yang kita lihat sekarang kan aktor negara berkolaborasi dengan aktor pasar, swasta. Nah, inilah yang mengeksploitasi, masyarakat juga ikut di dalamnya. Nah, turut serta dalamnya. Ya, turut serta dalamnya. Cuma persoalannya sering disebutkan kalau masyarakat seolah-olah menjadi aktor yang merusak gambut gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat dalam jumlah yang luas, masyarakat itu mereka tidak akan lebih dari 5 hektar per kakak yang mereka mampu kelola. Tapi yang ribuan hektar itu sudah pasti itu aktor pasar kalau kita lihat yang masuk ke dalam lahan gambut. Dan yang punya modal untuk bisa mengeringkan lahan gambut itu nggak mungkin masyarakat. Pasti uang besar. Pasti itu butuh modal besar. Sehingga
lahan gambut itu bisa dikeringkan dan 30 tahun ke depan itu nanti akan menjadi lahan yang memang baru adaptif dia dengan sawit dan sebagainya. Artinya kita membutuhkan satu konsep yang konkret, yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat guna, diiringi dengan kebijakan yang memang saling mengikat satu sama lain. Iya, saya pikir bahwa bagaimana sekarang aktor pasar juga bisa berkolaborasi dengan aktor masyarakat. Nah, tadi sama-sama menguntungkan tadi ya. Ya, kemudian untuk mengikat ini diatur oleh aktor negara. Ada peraturan-peraturan yang tidak boleh, karena kalau dilepas sudah pasti aktor pasar itu lebih kuat daripada aktor masyarakat. Masyarakat, ya, masyarakat sudah pasti menjadi subordinat dari aktor pasar tadi. Nah, mereka akan tereksploitasi. Nah, seperti sekarang misalnya, begitu parit digali dalam jangka panjang, itu kan tanah-tanah sekitar itu akan mengering. Ya, jadi masyarakat udah pasti apapun ditanam nggak tumbuh. Akhirnya masyarakat akan menjual lahannya kepada aktor pasar. Ya, kemudian dia yang dulunya sebagai pemilik sekarang menjadi buruh kepada aktor pasar. Dia menjadi pekerja. Fungsi kearifan lokal apa nggak punya peran esensi yang memang mampu menjaga dan juga menjadi satu pelindung bagi keberadaan lahan gambut? Dulu kita kan Aceh ini sangat arif. Ada yang namanya pawang utun. Pawang utun. Nah, kita kan ada pawang utun, ada senebuk. Ya. Kalau senebuk itu di lahan tegalan. Ya. Pawang utun itu di hutan. Ya. Nah, dulu dia sangat arif. Pawang utun itulah yang akan menentukan mana lahan hutan yang boleh ditebang. Mana yang akan diperuntukkan untuk generasi, mana yang untuk jalannya binatang. Dulu itu sangat arif. Jadi apa itu hilang? Untuk jalan binatang seperti misalnya gajah. Kenapa sekarang gajah mengganggu manusia? Sebenarnya terbalik, kita yang mengganggu mereka. Karena itu kan itu kan habitat mereka yang selalu jalan gitu ya. Di jalan mereka ternyata begitu. Dia kan setahun sekali migrasi ya. Tempat mereka migrasi tiba-tiba ada tanaman. Nah, mereka merasa terganggu, maka tanaman itu dirusak oleh mereka. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita yang salah atau mereka yang salah gitu ya? Iya, itu. Jadi oleh sebab itu semua itu salah. Itu salah itu, karena memang sebenarnya kalau kearifan lokal tadi itu sampai ke jalan makhluk gaib pun itu diperuntukkan. Oh, ini jalan makhluk gaib yang dipercaya ya. Nah, itu pawang utun tata kelola. Kemudian dia ada daerah tangkapan air yang tidak boleh dirambah. Kalau dirambah dulu akan kena sanksi. Misalnya satu kita potong di sana harus nanam kembali, kemudian harus kenduri. Nah, kalau enggak kita akan kena sanksi sosial dari masyarakat. Itu udah bergeser kali udah memang ya. Tapi akibat intervensi hukum positif yang begitu kuat, ya. Nah, hukum adat ini kan ditinggalkan. Nggak ada bisa hukum adat kemudian menghukum misalnya investor masuk sana. Nggak bisa, kalah dengan hukum positif. Nah, kalau hukum adat melakukan itu, maka pemuka-pemuka adat yang malah ditangkap gitu. Nah, dianggap mengganggu kegiatan investasi gitu. Prof, ini untuk sahabat Ari Anton dimanapun nanti berada ya. Apa yang memang perlu disampaikan kepada mereka agar membangun kesadaran penting kita semua pihak turut serta menjaga agar lahan gambut ini ada untuk anak cucu ya. Karena generasi muda ini nggak peduli, Prof. Pasti sahabat Ari juga akan nonton ini dan akan melihat ya kan. Ini menjadi satu masukan yang positif lah untuk mereka, Prof. Ya. Kalau kita bicara konsep berkelanjutan itu kan sebenarnya ada minimal ya, ada 3 aspek penting. Yang pertama kan aspek ekonomi. Ya, aspek ekonomi, maknanya bagaimana kita tidak hanya meminta masyarakat menjaga gambut, tapi bagaimana kepedulian kita terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi mereka. Tadi misalnya, kalau misalnya ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tanaman pangan, sawah, itu kan nanti kan bisa dipetakan. Nah, itu mereka diberikan hak untuk mengelola lahan-lahan seperti itu untuk tanaman pangan, bisa dia sawah, bisa juga jagung misalnya, bisa juga cabai. Nah, itu di wilayah-wilayah yang memang dia tidak terlalu dalam gambutnya. Nah, nanti di daerah yang agak dalam gambutnya tadi, itu bisa aja dengan tanpa mengganggu lingkungan, tapi mereka akan diberikan benih-benih untuk lembek. Nah, ikan yang ikan lele ya. Ikan lele, ikan laut air tawar. Nah, itu yang memungkinkan mereka itu bisa nanti juga
menjadi mata pencaharian. Di samping nanti mungkin di wilayah tertentu kita tetap masih menjaga habitat rotan dan sebagainya. Nah, kalau ini secara ekonomi bisa digerakkan, tentu masyarakat juga sangat senang dengan penuh kesadaran. Karena kalau banjir pun mereka yang dulu yang paling menderita. Ya, betul sekali. Oleh sebab itu mereka pasti akan ikut serta. Oke, baru satu lagi ekonomi. Nah, kedua, saya pikir penyadarannya adalah lewat interaksi sosial. Ya, interaksi sosial bagaimana kesadaran lingkungan ini bisa kita share melalui kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat itu sendiri juga, saya pikir nanti kan bisa tidak hanya kegiatan ekonomi di on farm, tapi juga bisa kegiatan ekonomi di off farm, di proses dan di off farm. Nah, ini juga bisa cerdas. Jadi saya pikir ini kalau ini bisa dilakukan nilai tambah, itu tidak lari ke luar masyarakat, tapi tetap akan masuk ke masyarakatnya. Nah, maknanya kelompok-kelompok masyarakat itu harus diberdayakan ya. Ada koperasi, UMKM, itu kan dari aspek sosial sehingga mereka kuat ya. Kemudian satu lagi aspek lingkungan tentunya. Nah, kalau ini bisa ketiga-tiga aspek lingkungan, nah, ekonomi mata pencaharian interaksi jalan, lingkungan tetap terjaga. Nah, 3 kelompok inilah yang akan membuat 3 bidang ini ya disatukan, diiriskan sehingga ini bisa menjadi kegiatan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di masa akan datang. Nah, ini kan pastinya kan pikiran Prof kan akan didengar. Nah, apa pesan untuk para pengambil kebijakan baik di nasional maupun di Aceh maupun di kabupaten kota nih Prof, sehingga mereka mau betul-betul mendengar apa yang kita bincangkan ini menjadi satu rujukan yang nanti bisa diajawantakan dalam bentuk kebijakan maupun program, Prof. Ya. Nah, kalau kita berpikir bahwa kita sebagai aktor ya, aktor itu kan berarti kan change agent ya. Change agent itu prinsipnya adalah bagaimana kalau dalam falsafah pemberdayaan atau penyuluhan, bagaimana membantu orang supaya orang bisa membantu dirinya sendiri. Maknanya kepentingan masyarakat itu harus ditempatkan di tempat yang lebih utama dibandingkan kepentingan kita. Nah, jadi kan yang sekarang kan terbalik ya. Nah, kita biasanya bicara atas nama rakyat, tapi untungnya bukan untuk rakyat. Betul. Ya. Dan sekarang menjual rakyat. Menjual ya. Mungkin ke depan kita bagaimana betul-betul masyarakat itu kita jadikan sebagai partner tadi adalah aktor yang bermitra, sama-sama penting karena kalau mereka menjaga lingkungan maka program kita akan lebih mudah dan insya Allah program-program pembangunan ke depan juga akan lebih bisa terjamin. Nah, oleh sebab itu, masyarakat ini jangan dianggap sebagai subordinat objek, tapi harus dianggap mitra yang sama antara aktor negara, aktor swasta dan aktor masyarakat. Nah, kalau ini ada, saya pikir insya Allah ini lingkungan akan terjaga, khususnya lingkungan gambut. Luar biasa. Ya. Sabari, tak terasa sudah bincang-bincang singkat kita, semuanya berdaging isinya. Banyak hal yang sudah diungkap, membuat kita terbuka pikiran kita. Yang paling kita butuh bagaimana kita mengambil satu sikap yang sama-sama satu fokus untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan lahan gambut. Dan tentunya ini menjadi pengambil kebijakan, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Sapti menjadi satu rujukan untuk mengambil satu kebijakan dan program ke depannya. Sampai berjumpa lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Hari. Salam Jalan Hari.